Lalu ya, seperti biasa di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di video kemarin. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk video besok, silahkan tulis pertanyaannya di video yang ini. Gitu. Jadi untuk video besok pertanyaannya yang ada di video ini pertanyaannya. Saya telah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sebuah sentral ya, atau pertanyaan yang sering terjadi gitu pada peternak dimanapun daerahnya biasanya ini terjadi gitu. Jadi saya sudah menyimpulkan beberapa pertanyaan yang menurut saya pertanyaan ini sering dipertanyakan gitu. Nah oke, nggak usah lama-lama, kita jawab aja pertanyaannya. Nah oke teman-teman, nah jadi pertanyaan pertama itu ini nih, pakan jadi mahal. Adakah solusi atau alternatif yang lain untuk pakan di daerah saya ini, karena pakan jadi itu mahal? Nah gini teman-teman, jadi pakan racikan itu memang adalah sebuah alternatif. Nah kita tahu bahwa alternatif itu dibutuhkan apabila jalan utama sudah tidak bisa dipakai lagi, maka jalan alternatif harus kita gunakan. Jadi selagi jalan utama masih bisa digunakan, pakailah jalan yang utama, nggak usah pakai jalan tikus. Nah gitu. Nah kalau kejadiannya seperti ini, nggak ada obat lagi, nggak ada cara lagi untuk menggunakan pakan pabrik. Nah ini kan harus menggunakan pakan alternatif, yaitu salah satu caranya dengan menggunakan pakan racikan, dengan syarat pakan racikan yang memiliki komposisi yang baik serta nutrisinya juga baik. Nah itu salah satu cara untuk mendapatkan pakan yang murah dan juga bernutrisi. Nah untuk komposisi pakan sendiri itu teman-teman bisa mencarinya di Google, yaitu teman-teman bisa menyesuaikan proteinnya pengennya berapa. Kalau untuk ayam kampung asli atau ayam kampung biasa itu 14-16% itu sudah sangat baik. Kalau ayam KUB 17-19 itu sangat baik. Kalau untuk ayam joker, ayam ulu, dan ayam-ayam super lainnya itu 18-20 itu sudah sangat baik. Jadi sesuaikan saja. Nah, oke teman-teman, silakan pakai pakan racikan kalau tidak ada lagi jalan utama yang bisa dipakai. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu, di daerah saya nggak ada pakan pabrikan, nggak laku. Jagung juga susah, minta solusi buat pakan induk. Nah, jadi untuk pakan indukan, teman-teman bisa pakai pakan racikan seperti yang pertanyaan pertama tadi. Jadi ini pertanyaannya hampir sama, cuma perbedaannya kalau untuk pakan petelur harus menggunakan konsentrat petelur. Kalau untuk pakan pedaging itu menggunakan konsentrat pedaging gitu teman-teman. Kalau untuk petelur ayam KUB itu proteinnya 16-18% itu sudah sangat baik kualitasnya. Tinggal perhatikan komposisi untuk pakannya aja gitu, bahan-bahannya. Kalau proteinnya 16-18%. Oke, pertanyaan kedua sudah. Pertanyaan ketiga, Bang, berarti indukan dari DOC KUB bisa plus jantan ya? Bisa plus jantan ini maksudnya mungkin untuk dijadikan indukan ya. Nah bisa aja, misalnya kita ambil di satu box itu indukan betinanya dan juga jantannya di situ juga bisa, nggak masalah. Karena ayam yang ada dalam satu box itu tidak ada yang inbreeding, itu kemungkinan kecil sekali, apalagi kalau ayamnya dari pabrik besar seperti Sumber Unggas dan juga PPG. Karena ayam yang dari situ sudah melalui seleksi galur. Jadi galur jantan dan galur betinanya itu berbeda teman-teman. Di perusahaan itu mereka memiliki ribuan ekor induk jantan dan induk betina juga. Jadi yang dilarang itu hanya inbreeding. Bukan berarti tidak boleh inbreeding, boleh, tetapi hasilnya tidak bagus karena itu perkawinan sedara. Nah perkawinan sedara ini contohnya gimana? Misalnya ayam itu induk betinanya satu, jantannya juga satu. Lahirlah anak. Nah, anak betina dan anak jantan ini yang 10 ekor misalnya. Nah, yang 10 ekor inilah yang tidak boleh dikawinkan. Ini namanya inbreeding. Dia kawin sedara atau adik beradik kandung. Nah, jadi saudara kandung itu yang tidak boleh. Saudara kandung inilah yang dinamakan inbreeding atau perkawinan sedara. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau ayam yang di dalam satu kotak
kita ambil jantannya di situ, kita ambil betinanya di situ, lalu kita kawinkan. Nah, inbreedingnya dari mana? Nggak ada inbreeding di situ karena mereka terlahir dari indukan yang berbeda-beda. Karena di perusahaan ada ribuan indukan betina dan ribuan indukan jantan. Nah, makanya boleh, dan itu telah melalui seleksi. Makanya kalau BPTP katakan atau sumber unggas juga katakan ayam ini bisa dijadikan untuk indukan semua karena mereka sudah jamin itu aman karena mereka memiliki jantan dan betinanya yang banyak, terus galurnya itu dipisah-pisah gitu loh. Jadi kalau di perusahaan itu teman-teman tidak seperti yang saya lakukan gitu. Kalau yang di perusahaan itu mereka memisah antara jantan dan betina untuk mempertahankan kemurnian galurnya itu loh. Jadi sel sperma jantan itu hanya diambil melalui sistem inseminasi buatan untuk induknya yang mana yang diberikan gitu. Jadi supaya mereka itu benar-benar terseleksi galurnya. Nah gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, silahkan pilih jantan dan betinanya dalam satu kota, dalam satu perusahaan, nggak masalah, itu bisa. Nah, sebaiknya memang itu dihindari karena kan masih ada walaupun sangat kecil sekali persentase untuk inbreedingnya, walaupun ada kemungkinan persentase untuk inbreeding gitu, walaupun kecil gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pengen gitu kan, nggak masalah. Tetapi kalau teman-teman mau menghindari itu lebih baik. Misalnya betinanya ngambil yang di sumber unggas, jantannya ngambil yang PPG gitu, atau betinanya yang PPG, jantannya yang dari BPTP. Nah itu jauh lebih bagus, itu sudah kita sebut sebagai crossbreeding ya. Jadi sudah perkawinan persilangan gitu. Jadi yang disilang itu sebenarnya teman-teman bukan jenis ayamnya ya, tapi galurnya yang disilang gitu loh. Itu yang disebut dengan crossbreeding. Nah seperti kita contohkan pas nih momennya. Ayam chopper, ayam super, ayam layer dengan ayam Bangkok, ya kan? Itu sebenarnya bukan masuk crossbreeding lagi. Dia sudah masuk ke dalam super breeding atau super breed karena dia bukan hanya lagi menyilangkan darah, tapi juga menyilangkan jenis, yaitu jenisnya layer petelur dengan jenis ayam Bangkok. Itu sudah sangat bagus. Itu kualitas perkawinan silang paling tinggi. Namanya super breed. Di bawah super breed namanya crossbreed atau crossbreeding, yaitu menyilangkan. Contoh ya. Contoh perbedaan kita bawakan ke kita nih, ke manusia nih, biar gampang kita pahami. Misalnya, ini yang crossbreed, saya contohkan dulu crossbreed. Misalnya orang Bugis menikah dengan orang Minang. Jantannya Bugis, betinanya Minang, ya. Maksud saya itu laki-lakinya Bugis, perempuannya orang Minang. Nah, itu crossbreeding karena dia sudah menyilang antara suku Bugis dan juga suku Minang. Itu darah Bugis dan juga darah Minang. Nah, itulah yang disebut crossbreed. Nah, gitulah contohnya kalau di manusia. Nah, bagaimana kalau dengan super breed atau super breeding? Nah, orang Indonesia itu menikah dengan orang bule gitu lah. Jadi bukan lagi hanya soal suku gitu ya, tapi juga soal ras, budaya dan segala macam, dan juga pola hidupnya, semuanya itu sudah disilang gitu, sudah lengkap, dan inilah perkawinan terbaik. Jadi jangan heran kalau orang-orang Indo itu ya hasil persilangan antara bule dan orang Indonesia itu cantik-cantik, ganteng-ganteng ya kan. Nah karena itu tadi, itulah perkawinan silang paling terbaik gitu loh. Antara dua benua atau dua bangsa itu sudah masuk kategori super breed. Oke, pertanyaan selanjutnya. Solusi untuk induk yang selalu ingin mengeram. Oke, yang pertanyaan ini panjang sekali nih. Jadi solusi induk yang ingin selalu mengeram itu ayamnya ayam apa? Kalau ayam kampung biasa ya, atau ayam kampung asli, ayam kampung biasa, itu tidak bisa diobati. Dia memang ayamnya itu sudah memiliki sifat alami gitu loh. Dia nggak bisa hilang karena itu faktor genetik ya. Hormon dia terlalu kuat untuk mengeram. Genetiknya juga genetik mengeram. Jadi tidak bisa lagi. Nah, jadi kalau teman-teman nggak pengen ayamnya mengeram, ganti ayamnya. Ganti ayamnya, jual ayam yang itu, belikan dengan ayam yang tidak mengeram. Sekarang banyak produk-produk ayam kampung yang tidak mengeram, seperti KUB. Seperti kalau yang daerah di Lampung, ya, silakan beli yang punyanya peternak muda. Kalau teman-teman ingin ayam yang lain, silahkan. Jenis lain silahkan, banyak sekarang produk-produk baru. Ayamnya peternak muda juga ada, yang daerah Lampung. KUB tersebar seluruh Indonesia. Nah gitu solusinya. Jadi nggak bisa diatasin lagi, itu paling mengurangi masa mengeramnya itu mungkin bisa kita ambil telurnya terus kita mandikan. Nah itu mungkin hilang, tapi pas dia nanti di periode berikutnya dia bertelur lagi, dia akan mengeram lagi teman-teman. Dia akan mengeram lagi. Nggak mungkin dong kalau kita kerjanya gitu-gitu terus. Kalau punya kita 100 indukan mau gimana mandiinnya gitu. Mendingan kita ganti induknya dengan induk-induk ayam yang tidak ada genetik mengeramnya gitu. Oke. Berapa hari panen KUB untuk bobot 1 kilo dan pakannya habis berapa?
Oke, untuk memanen ayam KUB dengan bobot 1 kilo, kita membutuhkan pakan 2,5 kilo untuk 1 kilo daging ayam KUB. Kalau kita masuk ke FCR, feed consumption ratio itu 2,5 ya banding 1. Jadi 2,5 kilogram untuk pakan, 1 kilo untuk daging. Nah, kalau harinya itu dapatnya berapa hari untuk mencapai bobot 1 kilo, 1 kilo paling besar atau 1 kilo paling kecil nih. Nah, kalau 1 kilo paling besar itu 70 sampai 75 hari. Tapi kalau 1 kilo paling kecil otomatis ada yang 1,3, ada yang 1,4 itu di usia 3 bulan. Nah, FCR-nya atau konsumsi untuk pakannya jauh lebih tinggi, sekitar 2,9 sampai 3 kilo untuk mencapai bobot 1,3 paling besar atau paling kecilnya 1 kilo. Nah, saya kira semua pertanyaan sudah jelas. Saya tunggu pertanyaan dari teman-teman di video ini untuk video berikutnya. Kalau ada yang masih ragu, tulis saja di video ini pertanyaannya apa, nanti kita bahas. Kalau teman-teman tidak puas dengan jawaban saya, silakan cari di tempat lain. Nah, cari di tempat lain, tanyakan ke tempat yang lain. Nah, oke, kira-kira mungkin itu aja yang bisa saya jawab, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan selalu semangat, jangan putus asa, jangan menyerah. Oke ya, gitu aja. Sekian dari saya.